Halo, saya Ifik Arifin. Dan saya Betty Alisyahbana. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Bu Betty, apa kabar? Kabar baik Pak Ifik. Pak Ifik apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini kita harus hati-hati selalu gitu ya. Iya, dan kalau kita sehat tuh kita mesti bersyukur. Sekarang Alhamdulillah. sehat itu harganya luar biasa, mahal. Iya Bu. Kalau kita sakit ternyata kita juga mesti hati-hati. Yang lain jangan sampai ikut sakit gitu ya. Nah, jangan bawa teman kalau sakit. Jangan bawa teman. Bu Betty, terima kasih banyak sudah ikut di podcast Techniques ini. Ini adalah bagian dari teknologi pendidikan sebetulnya, tapi juga tercampur dengan informasi teknologi gitu, karena memang kita kan basicnya dari IT gitu ya Bu ya. Nah, kita topiknya hari ini adalah peran perempuan, peran wanita. Ini nggak masalah ya, wanita perempuan sama aja ya. Kadang-kadang ada yang bilang perempuan lebih bagus daripada wanita, sama aja ya. Jadi peran perempuan di sains, teknologi, engineering dan matematika sebagai modal kita sebagai kompetensi di abad ke-21 ini. Gitu luar biasa. Yang mengangkat topik perempuan seorang laki-laki, itu dia. Itu luar biasa. Betul Bu. Tapi memang banyak partner podcast saya juga kebanyakan kok perempuan sekarang ya gitu ya. Jadi bukan satu kebetulan. Nah Bu Betty, saya sebelum kita masuk ke topik itu, boleh cerita sedikit dong tentang latar belakang waktu Ibu Betty sekolah, apa sering bolos atau gimana? Iya. Pasti anak baik deh, anak rajin ya, disiplin gitu ya Bu Betty ya. Gimana? Tahu sih, kok tahu sih? Iya, saya tuh ini anak perempuan satu-satunya di keluarga saya, dari 4 orang itu semuanya laki-laki kecuali saya yang perempuan ya. Ayah saya seorang engineer dan dosen juga ya, dosen di ITB dan juga dia seorang ASN. Dan dia tuh orang yang kayaknya menjadi insinyur itu profesi yang paling hebat sedunia gitu ya pada saat itu. Betul. Jadi anak-anaknya tuh semua didorong untuk jadi insinyur gitu ya. Dan memang kejadian semua 4 anaknya jadi insinyur semua. Semuanya jadi insinyur. Alhamdulillah ya, memang orang tua tuh memang inspirator sekali ya. Iya. Kalau ditanya apakah saya rajin dan disiplin, iya benar banget rajin dan disiplin. Itu juga orang tua. Itu ada pengaruhnya juga. Soalnya gini, ibu saya itu jadi waktu saya TK, SD, SMP, meskipun saya seorang Muslim, sama ibu saya itu disekolahkan di sekolah Katolik. Kata ibu saya supaya disiplin, katanya belajar disiplin. Jadi belajar agamanya diajarin pakai guru agama, tetapi sekolahnya di sekolah Katolik supaya disiplin. Baru waktu SMA saya sekolah di SMA 3 Negeri Bandung ya, karena ada alasannya itu kenapa memang saya besar di Bandung ya. Alasannya karena saya mau masuk ITB dan katanya kalau mau masuk ITB itu yang banyak diterima dari SMA Negeri 3 Bandung. Jadi masuklah saya ke sana dulu. Jadi favorit ya Bu ya. Iya. Lalu Ibu mau jadi cita-cita waktu kecil sekali jadi apa Bu? Jadi selain insinyur, apa udah pasti insinyur gitu? Ya, sebetulnya seperti anak-anak pada umumnya cita-citanya ganti-ganti tergantung habis lihat apa gitu kan. Mau jadi dokter juga? Pernah mau jadi dokter, pernah mau jadi apoteker, tetapi pokoknya tergantung habis lihat apa yang keren gitu. Terus pengen. Lihat gitu, pemadam kebakaran mau jadi pegawai pemadam kebakaran bisa jadi ya Bu ya? Bisa jadi. Pernah pengen jadi pramugari juga, ngelihat pramugari keren-keren begitu kan? Terus ya, terbang nggak bayar. Terbang. Terus kayaknya kan cantik, keren gitu. Pernah pengen jadi pramugari juga. Tetapi ujung-ujungnya itu ayah saya rajin banget ini memberikan inspirasi dan menyemangati
anak-anaknya semua jadi insinyur deh, banyak yang bisa dikerjakan itu. Nah, karena arahannya mesti jadi insinyur, saya pikir-pikir apa ya insinyur yang agak feminin, kakak saya sipil, adik saya sipil ya. Jadi saya pikir pengen yang agak feminin sedikit. Mesin. Mesin nggak feminin. Akhirnya saya pilihnya arsitektur. Jadi masih insinyur, tapi masih ada femininnya, ada desainnya. Jadi itu dulu kuliah saya di situ, betul. Jadi dan saya merasa nggak pernah nyesel sih masuk arsitektur, meskipun saya berkarir di dunia IT ya, tetapi background saya arsitektur dan banyak juga sih yang saya masih kepake ilmunya. Gitu. Ya, Bu Betty, sebetulnya basic dari kelulusan itu nggak perlu harus IT kalau mau masuk di IT ya Bu ya, karena kan di universitas itu kita belajar sistematika, cara berpikir yang sistematis. Itu kan yang diperlukan dalam karir kita, baik itu di IT atau di mana aja. Jadi sebetulnya dari manapun kita berasal, kalau kita sudah punya sistematika thinking itu tadi, systematic thinking, itu kayaknya lebih mudah untuk terjun ke dunia usaha maupun dunia industri ya Bu. Betul ya? Betul. Itu benar sekali. Ada hal lain sih, sebetulnya kecintaan untuk belajar ya. Jadi itu yang sekarang ini kan dunia berubah cepat sekali ya. Apa yang kita pelajari sekian tahun yang lalu belum tentu masih berlaku sekarang karena dunia berubah. Yang namanya data scientist memang nggak ada waktu zaman kita sekolah dulu kan. Banyak sekali profesi-profesi yang sekarang top, waktu itu nggak ada. Tetapi kalau kita mau terus relevan, tentu kita harus punya kecintaan untuk belajar, harus punya growth mindset. Dan saya pikir itu yang menurut saya penting. Mungkin saya cerita sedikit ya, kenapa sih saya masuknya ke IBM. Jadi waktu saya sambil kuliah di ITB, kuliah arsitektur, itu di sana ITB itu dapat bantuan komputer dari IBM, namanya program Pixie, di mana ditaruh mainframe di ITB, lalu mahasiswa tuh bisa belajar di situ, belajar programming. Dan waktu itu saya ikutan di situ, masih COBOL kalau mainframe Bu ya, mainframe masih pakai punch card gitu. Punch card. Dan ruangannya gede banget pasti ya. Ruangannya gede. Jadi saya ikutan program itu, terus saya pikir-pikir ini keren juga ya. Jadi terus kebetulan IBM juga membuka lowongan, dan memang IBM punya policy dia ngambil karena ingin dapat yang terbaik ya, dia nggak membatasi mau jurusan apa, pokoknya jurusan apa aja boleh. Habis itu dia seleksi, ada IQ test lah, ada segala macam seleksi yang berlapis-lapis gitu kan, sampai dia dapat cita-citanya dapat yang terbaik. Nah, habis itu lalu mereka punya 1 tahun tuh saya disekolahin di Indonesia dan di Hong Kong ya, sekolah soal IT-nya, sekolah soal bagaimana menjual IT, karena zaman waktu itu ya IT tuh masih mewah banget, masih jadi eksklusif banget. Ibu Betty bisa COBOL bisa dong waktu dulu. Itu. Dulu bisa. Historical COBOL ya. Terus jadi 1 tahun itu baru belajar macam-macam, baru kemudian diterjunkan ya. Dan waktu itu sih ceritanya nggak mau, saya di IBM tuh sampai 24,5 tahun tuh. Astaga naga, anak sekarang mah nggak ada yang segitu kan? Nggak ada. Tapi saya rencananya nggak selama itu. Sebetulnya saya pikir saya mau belajar aja deh, gimana sih perusahaan multinasional tuh dijalanin. Abis itu saya mau bikin perusahaan sendiri maksudnya. Tetapi karena ternyata pinteran IBM nih. Keasikan nih Bu ini. Keasikan IBM tuh ngasih terus, saya dikasih challenge, terus dikasih penugasan yang macam-macam, terus dikasih kesempatan untuk belajar macam-macam. Udah deh, kayaknya, aduh, jangan-jangan saya nggak punya kesempatan untuk belajar segitu banyak di luaran gitu ya. Jadi
kapan lagi saya bisa belajar gratis ya? Maksud bukan hanya gratis, dibayar juga gitu kan? Jadi itu sesuatu yang berkah, Bu. Saya nikmati, berkah. Makanya jadinya 24,5 tahun dari mulai manajemen trainee sampai jadi CEO gitu. Ya, asik. Jadi Ibu waktu itu mulai dengan level apa, Bu, kalau boleh tahu di IBM? Namanya entry level training ya, jadi level training. Jadi kalau di sekarang barangkali equal sama management training ya. Jadi pada periode itu jadi angkatan-angkatan gitu. Saya 1 tahun itu sekolah saja ya, isinya itu belajar di sini, terus dikirim ke Hong Kong bersama dengan pegawai dari seluruh dunia. Terus habis itu balik lagi ke sini. Jadi 2 bulan di sini, 1 bulan di sana. 2 bulan di sini, 1 bulan di sana. Wow. Itu luar biasa. Hongkong lagi ya, Hongkong kan. Hongkong lagi, seru. Asik. Terus jadi zaman waktu itu tuh benar-benar ya per diamnya, duitnya itu kita save. Terus nanti pas mau pulang tuh, kita bisa beli macam-macam, tabungan juga banyak. Belanja ya, Bu. Itu gitu. Kompetitornya gimana, Bu? Waktu itu kan Ibu nggak sendirian dong. Iya. Nah, waktu itu memang IBM itu agak maksudnya karena kita foundernya IBM itu melakukan investasi di sistem 360 ya, mainframe. Bukan sistem 36-nya, tapi di mainframe-nya ya. Mainframe-nya, oke. Nah, itu waktu itu sebetulnya kita tuh hampir nggak punya saingan sebetulnya. Artinya gini, kalau begitu klien itu beli mainframe gitu, sebetulnya pesaingnya nggak banyak, sehingga margin kita tuh bisa tinggi. Dan karenanya mereka tuh bisa tuh nyekolahin sampai segitunya gitu ya. Yang masa penting jaya IBM itu, Bu ya. Iya, betul. Sekarang sih beda ya. Tapi pada saat itu memang margin kita bagus sekali. Jadi mereka tuh betul-betul invest di orang karena mereka percaya bahwa suksesnya IBM itu kuncinya adalah di orang. Dan saya juga merasa beruntung. Saya nggak hanya di Indonesia ya. Jadi saya masuk sebagai selesai training, kemudian saya di marketing, habis itu di sales, habis itu dipromosiin jadi marketing manager, dipromosiin lagi jadi general manager ya untuk channels dan general business. Terus waktu itu karena kinerja kami waktu itu di Indonesia terbaik, saya dipromosikan untuk pegang unit itu ya, namanya General Business untuk kawasan ASEAN dan Asia Selatan. Jadi saya ditempatkan luar negeri juga. Ditempatkan di Singapura. Iya. Oke. Wah, terus, itu maaf Bu, sebelumnya itu kan di IBM kan nggak cuma Ibu sendiri, yang ada banyak yang lainnya gitu. Itu kok bisa terpilih itu? Emang yang lain gimana, Bu? Ya, banyak laki-lakinya nggak? Oh, banyak dong laki-lakinya. Laki-laki semua, cuma Ibu sendiri yang Enggak laki-laki semua, ada laki-laki ada perempuan. Tapi ya memang waktu itu IBM itu kan dulu fokusnya di account-account yang besar ya. Lalu baru mulai belakangan menyadari bahwa potensinya tuh di small and medium business itu luar biasa. Nah, waktu itu saya termasuk orang-orang yang pertama-tama ditugaskan di situ gitu ya, mengembangkan sistemnya, merekrut business partners-nya, termasuk Pak Toto Sugiri itu waktu itu di Sigma Cipta Caraka itu termasuk partner. Saya dulu enggak jadi partnernya IBM dulu. Partner dulu. Makanya dulu saya sering dibilang ibunya Sigma katanya. Karena waktu itu kita partnernya di yang in charge untuk Sigma tuh di IBM saya ya waktu itu. Nah, jadi ya kita termasuk yang sangat berhasil gitu ya mengembangkan bisnis itu, dianggap paling berhasil, makanya kemudian saya dipromosikan untuk pegang unit itu untuk kawasan ASEAN dan Asia Selatan. Gitu. Itu pertama kali Ibu bergaul dengan internasional ya, artinya kontak ke sana, kontak sini, terbang ke sana, terbang ke sini dong, Bu. Saya base di Singapura, betul. Jadi Ibu pindah ke Singapura? Pindah di Singapura. Dan
enak banget. Base di Singapura, tapi memang benar saya karena kan kawasan yang dipegang itu ASEAN dan Asia Selatan ya. Jadi saya sering roadshow sekali jalan itu ya ke berbagai negara, termasuk ke India segala. Indianya di mana tuh? New Delhi atau enggak di Bangalore. Bangalore, cuma ya, itu ya Bangalore. Ya. Jadi ya gitu. Kemudian saya juga pernah pegang masih di ASEAN Asia Selatan itu unit e-business dan cross industry solutions ya. Sebelum kemudian dipanggil pulang balik kampung. Jadi direktur operasi, terus kemudian jadi direktur utama. Presiden direktur. Waduh, itu pertama kali ya IBM perempuan. Iya, jadi kita kan kalau secara di Indonesia yang pertama kali, nah di kawasan ASEAN dan di kawasan Asia Pasifik, country general manager yang perempuan juga pertama kali ya di Indonesia ini gitu ya. Di negara lain itu semua laki-laki. Bangganya kayak apa itu kita? Di satu pihak bangga, ya di lain pihak begitu di-announce gitu kan, saya dapat email selamat, terus kayak akhirnya ada juga yang bisa jadi country general manager ya perempuan. Jadi perempuan-perempuan yang ngirim. Saya tuh langsung kayak aduh kayak ada beban nih di pundak saya. Ini yang pertama jangan sampai ini yang terakhir gitu ya. Kalau misalnya saya kalau saya malu-maluin kan saya tidak perform. Iya, kalau nggak perform kan nyesel nih milih perempuan. Jadi waduh, kerasa nih kayaknya. Tapi betul ya, itu jadi beban ya, secara nggak langsung. Jadi beban. Itu kan tidak baik begitu Bu ya, harusnya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi tetap jadi beban ya. Jadi beban karena ini kan selama ini kan menganggap bahwa seorang country general manager itu bebannya luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa. Sementara perempuan itu kan juga punya keluarga, punya anak dan sebagainya gitu ya. Jadi ada kekhawatiran bahwa kalau ini dipercayakan kepada perempuan, nanti gimana kalau dia ada masalah dengan anaknya, adanya apa segala macam gitu kan, takutnya keteteran, terganggu, yang manapun yang terganggu gitu kan, apakah keluarganya atau IBM-nya gitu kan. Jadi jadi ketika saya diumumkan itu dan kemudian dapat surat ucapan selamat dari macam-macam perempuan dari berbagai negara, itu terasa juga gitu kan, ada beban. Jadi saya tuh, tapi itu saya beban itu kemudian saya convert menjadi sesuatu dorongan, motivasi untuk berkinerja baik, karena jangan sampai lebih keras dari yang sebetulnya ya. Betul. Supaya nggak malu-maluin perempuan. Jadi cambuk Bu ya. Iya. Nah, kenapa tuh Bu kok bisa terjadi begitu? Kenapa perempuan ini dalam bidang tadi yang kita sebutkan sains, teknologi, engineering gitu ya, matematika, itu kok ininya kurang, interest-nya kurang. Apa sebabnya tuh Bu Betty? Sebetulnya gini, ada dua nih ya. Satu soal bidangnya, dua adalah jadi CEO-nya ya. Tapi kita mungkin fokus di soal bidang science engineering ya. Jadi science and engineering itu memang dipersepsikan sebagai bidang yang maskulin gitu ya. Maskulin. Dan ada semacam pola pikir atau anggapan atau kepercayaan bahwa laki-laki dan perempuan itu kayak otaknya beda gitu. Kalau laki-laki itu kuat di matematik, kuat di sains, kuat di bidang-bidang teknis. Sementara perempuan itu kuatnya di yang humaniora, yang sosial gitu ya. Sosial. Jadi ada dipersepsikan seperti itu. Padahal sebetulnya nggak ada bedanya tuh otaknya laki-laki sama otaknya perempuan ya. Sama ya. Sama. Jadi sama-sama makan nasi ya Bu ya. Ya kan Bu? Sama-sama makan nasi gitu.
Terus gimana, Bu? Nah, saya tuh gini, waktu saya jadi presiden direktur di IBM tuh punya pemikiran yang berbeda. Jadi pada saat itu tuh IBM percaya bahwa keberagaman itu bagus gitu ya. Keberagaman itu keberagaman gender. Baik gender maupun bukan hanya gender juga, etnis juga, agama juga. Udah maju, ya. Udah maju, Bu, IBM waktu itu saat itu ya. Betul. Nah, jadi kita punya beberapa program. Nah, dalam kaitannya dengan perempuan dan sains dan teknologi itu kita punya program namanya Excite ya. Excite itu Exploring Interest in Technology and Engineering gitu ya. Itu kita tuh ngundang perempuan SMP gitu. Untuk camp, semacam camp, jadi di kantor IBM. Di kantor IBM? Di kantor IBM selama, saya lupa ya, sebulan apa seminggu ya, saya lupa. Tapi isinya tuh eksperimen-eksperimen yang fun mengenai IT dan engineering. Dan itu mereka yang datang itu merasa tercerahkan banget gitu. Ternyata teknologi itu fun, ternyata relevan buat perempuan gitu ya. Dan memang itu tujuannya, karena kalau kita ngambilnya SMA udah telat gitu ya. Biasanya orang SMP itu berpikir lalu kemudian SMA-nya dia pilih kan jurusan yang mana gitu. Dan exactly. Nah, jadi itu untuk mematahkan persepsi itu gitu ya, bahwa engineering IT itu maskulin, ternyata feminin juga gitu. Dan yang menarik, saya tuh waktu itu diundang oleh sekolahmu ya, startup di bidang pendidikan. Nah, terus kemudian salah satu foundernya salah satunya foundernya bilang, Bu Betty ingat nggak sama saya? Terus siapa nih? Terus, saya kan dulu peserta program Excite waktu di IBM. Sudah ada hasilnya ya? Ada hasilnya. Jadi dia masuk deh di bidang pendidikan dan teknologi. Jadi jadi sebetulnya ketika seseorang itu terbuka bahwa ternyata ini bidang perempuan juga, ternyata fun juga. Ternyata banyak yang bisa dilakukan. Itu membuat orang tertarik. Mungkin saya ingin cerita juga satu hal ya. Waktu saya kuliah di ITB dulu, Institut Teknologi Bandung gitu ya, hanya 10%-nya yang perempuan. Nah, saya itu kan jadi anggota Majelis Wali Amanat ITB ya, Board of Trustees itu selama 10 tahun dan 5 tahun diantaranya saya sebagai ketua Board of Trustees ya, ketua Majelis Wali Amanat ITB. Dan sekarang ini kalau dulu zaman saya kuliah itu 10% aja yang perempuan, sekarang itu udah hampir sama, 40% lebih itu perempuan. Ya, jadi kita melihat bahwa sekarang ini perempuan tuh udah melihat bahwa bidang teknologi itu bukan maskulin, kita juga itu relevan juga buat perempuan, dan itu justru terutama kalau di bidang teknologi IT gitu. Saya sih kenapa sih saya bisa meskipun saya punya keluarga, punya anak, kok bisa sampai jadi CEO, salah satunya juga terbantu oleh faktor teknologi itu gitu ya, karena IBM tuh udah mulai menerapkan pada saat itu working from anywhere ya. Kalau sekarang kan dipaksa oleh COVID ya, working from home. Dan tapi kalau on demand, dulu ada yang namanya on demand processing ya Bu ya. Kapan aja boleh gitu ya. Kapan aja boleh. Dari mana aja boleh. Jadi saya merasa terbantu sekali kalau misalnya anak saya sedang butuh saya, atau saya mesti nemenin anak saya lagi sakit, ya nggak apa-apa, saya kerja dari rumah. Saya masih bisa melakukan banyak hal dari rumah. Jadi sebetulnya sekarang apalagi ya anak-anak muda millennials itu kan banyak yang di teknologi oriented ya. Teknologi oriented, dan mereka banyak yang nggak bekerja di satu perusahaan ya, mereka jadi freelancer, the gig economy ya. Jadi
itu kan memberikan fleksibilitas buat Tinggi. perempuan. Jadi sebetulnya ketika kita akrab dengan teknologi, itu kita punya banyak pilihan. Kita punya fleksibilitas. Dan itu cocok banget buat perempuan. Karena diakui atau tidak diakui, banyak perempuan yang pengen berkeluarga, pengen punya anak. Dan kita tahu kalau anaknya masih kecil-kecil, ya memang ibunya dibutuhkan untuk dekat dengan mereka. Pasti, ya. Dan dengan teknologi ini sebetulnya memberikan kemudahan untuk kita sehingga kita tidak harus meninggalkan pekerjaan. Nah, jadi kita masih bisa kerja gitu. Jadi itu merupakan suatu advantage ya, keuntungan untuk semua, untuk perusahaannya, untuk keluarganya gitu ya. Jadi memang teknologi ini ternyata mengubah pola hidup kita ya, Bu Betty ya. Dan itu jadi kenyataan sekarang. Kalau dulu kan cuma semboyan-semboyan aja ya. Sekarang nyata jadinya katanya Chief Transformation Officer yang paling hebat itu adalah COVID-19. Itu dia. Mau nggak mau berkahnya adalah akselerasi ya, Bu ya. Mau nggak mau kita akui lah itu ya. Jadi orang sekarang justru memilih kayak edukasi juga ya, training. Mereka memilih virtual. Kita pernah tanya, beda nggak sama tatap muka? Ya beda dong, tapi ternyata virtual juga nggak kalah ininya efektif gitu ya. Kalau memang instructional itu didesain dengan baik gitu. Jadi jangan sembarang mendesain pembelajaran gitu kan. Itu ada ilmunya gitu loh, supaya orang tuh ada ketertarikan, engagement, motivasi dan lain segalanya. Betul. Nah, kita lanjutkan ya, Bu. Ini ngomong-ngomong, kalau perempuan ini yang saya temukan di Inixindo paling tidak ya, mereka itu takut dengan coding, Bu. Coding. Iya, kenapa bisa begitu ya? Kenapa kok kayaknya ini mungkin ya artinya gini, mereka lebih senang di level manajemen gitu ya, misalnya IT management gitu, mengurusin pengolahan data, tata kelola. Tapi kalau di giliran suruh yang dirty arbeit tuh kayak coding gitu, ya ntar dulu gitu. Apalagi administrasi sistem yang menangani mesin hardware gitu ya, Bu. Itu kebanyakan laki-laki gitu, walaupun ada sih perempuannya juga gitu. Nah, itu kira-kira gimana, Bu, untuk menyeimbangkan gitu ya, walaupun kita lihat kemajuan kaum perempuan ini sudah cukup banyak di teknologi. Ya. Iya. Kenapa ya? Coba ditanya deh sama mereka. Tapi gini, kalau menurut saya kadang-kadang persepsi kita atau pola pikir kita itu menjadi penghalang buat diri kita ya. Jadi manusia itu sangat di-drive oleh pola pikir kita. Ya. Sehingga kalau kita mau menginspirasi seseorang, kita mesti menyentuh pola pikir ini dulu gitu ya. Saya kasih contoh begini. Saya waktu di IBM itu dulu selalu urusannya marketing sama sales gitu ya. Selalu di area itu. Bedanya di level-levelnya aja deh. Tapi di seputar itu. Nah, terus sampai suatu saat tadinya juga saya nggak pernah pengen jadi CEO gitu ya, karena ya itu tadi khawatir aja nanti keluarga saya keteteran gitu. Sampai kemudian suatu saat saya diminta untuk diundang untuk hadir di Women International Conference gitu ya, Women Leadership International Conference di Amerika waktu itu, dan saya lihat perempuan-perempuan di situ hebat-hebat gitu. Mereka share their experience, dan saya di situ belajar bahwa ternyata kita nggak harus memilih loh. Maksudnya ternyata kita bisa dua-duanya gitu, karena mereka itu prestasinya bagus, mereka tetap feminin, tetap cantik, tetap keren gitu, dan mereka juga punya keluarga yang baik-baik aja gitu kan, dan itu nggak terganggu ya. Jadi itu merubah persepsi saya. Jadi akhirnya saya tertarik gitu ya kan, karena saya salah satunya juga karena dari apa yang tampil di situ, mereka itu
umumnya women leaders itu punya kepedulian terhadap masalah-masalah sosial. Jadi mereka itu serius gitu ketika invest untuk masalah-masalah sosial, dan itu menurut saya sangat appealing gitu ya, sangat menarik. Jadi kemudian saya saya ingin jadi CEO. Nah, dalam rangka pengen jadi CEO itu kemudian saya jadi cari mentor. Nah, mentornya sih laki-laki. Salah satu country general manager ya, jadi country general manager itu ya CEO itu di IBM di Singapura gitu kan. Nah terus dia kurang lebih tanya ngelihat perjalanan karir saya, terus dia bilang, ini kamu nih semua bidangnya tuh di sales dan marketing gitu. Nah terus dia bilang, kalau kamu mau naik ke posisi nomor 1, kamu mesti mencoba area yang lain gitu ya, supaya kamu bisa lihat bidang yang berbeda, perspektif yang berbeda. Nah kemudian disitulah kemudian saya yang tadinya gimana keluar dari comfort zone tuh gimana gitu ya, akhirnya saya terpacu untuk kemudian masuk ke services ya, dan kemudian saya pegang e-business dan cross industry solutions ya, sesuatu yang sebetulnya bidang yang baru bagi saya harus belajar banyak, dan pegangnya untuk kawasan ASEAN dan Asia Selatan pula gitu ya. Jadi itu super duper di luar comfort zone, benar-benar mesti keluar. Tetapi saya berani lakukan itu karena ada sesuatu di balik itu gitu ya. Jadi ada karena saya pikir ini adalah langkah yang perlu saya lakukan, ada goals-nya. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi, kenapa ya perempuan kok nggak tertarik nih di coding, nggak tertarik nih di sistem administration, urusan-urusan dengan hardware, yang nggak terinspirasi aja gitu, belum ada goal-nya gitu ya. Kecuali kalau ada sesuatu yang sesuatu yang menarik di balik itu, yang dia pengen, mungkin dia akan kadang nggak nyaman tentu saja, keluar dari comfort zone, belajar hal yang baru, keluar dari sesuatu yang kita ketahui sebelumnya, itu kan nggak nyaman, dan ada risiko gagal juga, dan kita mesti spend waktu yang lebih banyak juga. Nah sekarang ini kan kalau bicara coding ya, sekarang tuh ada mulai ada zero coding ya, kita bisa bikin code tanpa coding gitu kan. Bisa mulai dari situ gitu kan. Itu mungkin bisa membuat orang tergerak. Oh ternyata saya bisa bikin ini, langkah pertama. Jadi masuk ke area yang dibuat orang tertarik dulu ya, kayak kita mau makan kue yang gede itu kan, kita makannya kecil dulu gitu kan, dirasa enak, baru kita makan sesuatu yang lebih besar. Iya, gitu deh. Jadi Bu Betty, mungkin kesimpulannya adalah apapun yang itu pun sebetulnya sama gitu ya. Kita juga bisa, perempuan juga bisa mengerjakan, diberikan kepada kaum perempuan barangkali ya, juga nggak usah takut bahwa ini bukan pekerjaan laki-laki gitu ya. Jadi ini internetnya agak stabil, oh ya. Jadi kita mengencourage gitu ya. Ya putus-putus sedikit nggak apa-apa Bu, nanti diedit. Jadi nanti kita bisa memberikan dorongan kepada kaum perempuan barangkali. Ini melalui apa Bu cara yang terbaik? SMP tadikah atau ada organisasi yang memang sekarang kayak Excite dulu? Apa masih ada atau gimana tuh Bu Betty? Enggak cuma satu ya, ada macam-macam kemungkinan. Karena kita mesti ingat bahwa zaman itu berubah sangat cepat, dan kalau pengalaman saya ya yang sangat penting itu kita membuat orang senang belajar ya. Karena gini, kalau kita senang belajar, maka kita terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru. Nah, untuk senang belajar itu sebetulnya kita butuh guru-guru yang bagus. Jadi menurut saya
kalau kita ingatlah zamannya kita sekolah dulu ya, kalau gurunya bagus kan kita tertarik tuh. Saya ingat banget guru biologi saya tuh bagus banget kalau ngajar. Jadi saya tertarik gitu kan. Jadi kalau gurunya bagus, maka itu akan membuat materinya menjadi menyenangkan. Jadi menurut saya sekarang kelebihannya adalah ada program Merdeka Belajar, ada program ada fasilitas internet, video conference, YouTube dan sebagainya, sehingga orang tuh sebetulnya bisa belajar dari guru yang mana saja, dari guru yang nggak hanya di sekolahnya, sepanjang itu menarik dia, ya. Dan menurut saya itu sesuatu blessing yang kita perlu syukuri, bahwa guru yang bagus itu tidak hanya bisa dinikmati oleh murid-murid yang ada di sekolah itu, tetapi juga bisa dinikmati oleh banyak orang, oleh murid-murid yang lain kan. Kalau kita misalnya matematik itu The Khan Academy gitu ya, itu kan itu belajar matematik kayaknya ini banget, nikmat banget ya, dan kita bisa lihat untuk topik-topik yang lain juga. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, menurut saya juga perusahaan-perusahaan bisa melakukan itu ya, program semacam Excite. Kalau yang saya lihat sekarang ini hackathon ya, hackathon itu menurut saya bagus sekali karena in real life yang kita pecahkan itu kan sesuatu, kita nggak memecahkan masalah dengan satu disiplin ilmu, tetapi banyak disiplin ilmu ya. Dan hackathon itu sebetulnya banyak yang bisa terlibat di situ. Orang bisa membentuk satu tim untuk memecahkan suatu isu, dan itu menurut saya bagus karena untuk sukses sekarang kita butuh kemampuan untuk berkolaborasi. Satu problem itu akan membutuhkan beberapa disiplin ilmu, beberapa expertise, dan untuk itu kemampuan untuk kolaborasi itu penting, sangat dibutuhkan. Jadi faktor itu inisiatif dari organisasi, dan kita mengangkat, mengkurasi guru-guru yang bagus gitu ya, sehingga banyak orang yang bisa belajar dari guru-guru itu, sehingga mereka semangat belajar. Dan menurut saya di era yang berubah seperti saat ini, sebetulnya ilmu yang sangat dibutuhkan adalah itu, semangat untuk belajar, untuk terus belajar, dan itu dipupuk sejak terus-menerus belajar. Iya. Karena kalau enggak, kebetulan tiba-tiba moto di Inixin. Iya, betul. Moto di Inixin itu kan continuous learning, Bu ya. Iya. Jadi terus-menerus belajar. Betul, Inixindo gitu dong. Oke, Bu. Jadi saya juga percaya sih kalau kita bisa menselaraskan keberagaman itu ya. Jadi termasuk juga gender gitu ya, gender, etnik, kemudian agama, segala macam ya. Kalau kita bisa buat keragaman itu menjadi harmonis, kan negara kita otomatis maju ya, Bu ya. Itu dia, kan kita kan Bhinneka Tunggal Ika dari sononya kan. Dari sananya betul. Jadi memang itu sesuatu kemampuan yang perlu dipupuk ya, karena sekarang ini kayak misalnya orang mau jadi entrepreneur gitu ya, jauh lebih mudah sekarang kalau menurut saya ya dibandingkan dulu. Karena apa? Kayak misalnya sekarang ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Gojek ya, dan GoFood, di mana orang yang jago masak gitu nggak usah buka restoran, dia masak aja di rumah, bikin yang unik gitu, terus dia bisa punya bisnis gitu ya. Betul. Jadi sebetulnya yang perlu kita pupuk adalah kemampuan untuk adaptasi, kemampuan untuk mau belajar apa sih sekarang yang sedang dibutuhkan, dan
dan juga untuk mengenali passion kita tuh apa sih gitu Itu ya, penting. sehingga itu penting karena kalau kita bekerja sesuai dengan passion kita, itu bekerja tuh jadi jauh lebih Mudah, ringan mudah, gitu. ya, Iya ya, ya. betul. Jadi kita nggak menderita, nggak stres. Menderita, ya. Harus belajar ini, harus belajar itu. Belum apa-apa, kepalanya udah pusing duluan ya, Bu. Ya. Nah itu Tapi kalau ada dia. passion-nya, insya Allah gampang. Iya, iya, iya. Bu Betty, kita udah nggak sadar nih lama juga kita berbincang-bincang, ini asik banget gitu ya. Saya mengharapkan nanti ada yang kedua dong Bu ya, nanti ya suatu saat nanti disambung Siap. lagi. Saya kalau Siap. diminta sama Pak Ifik itu nggak pernah bisa bilang enggak, termasuk nyanyi lah, apalah. Bu bener Bu, ini Sinda mau ulang tahun nih. Ibu nyanyi ya. Siap. Kita buat acara ya, nanti, tapi acaranya tentunya pakai protokol kesehatan. Gitu. Siap Ya Bu ya. siap. Lagunya disiapkan. Oke Bu, jadi terima kasih sebanyak-banyaknya, besar-besarnya. Mudah-mudahan saya percaya sih perbincangan kita kali ini bisa menginspirasi terutama kaum perempuan barangkali ya, supaya nggak ragu lagi bahwa apapun yang dikerjakan laki-laki itu sebetulnya perempuan juga bisa, cuman ya itu tadi harus ada goals-nya dulu ya, harus ada mau kemana. Jadi jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang yang bilang, janganlah itu terlalu susah, berat buat kamu gitu ya, nggak bisa, itu laki-laki kerjaannya gitu ya Bu ya. Iya. Itu harus dihindari. Betul, dan kita juga mesti ingat bahwa 50% penduduk Indonesia itu perempuan ya. Jadi kalau perempuan-perempuan ini tidak diberdayakan, waduh, namanya bonus demografi itu nggak kemana-mana gitu ya. Justru perempuan-perempuan ini harus berdaya, termasuk di bidang-bidang teknologi. Dan sebetulnya kita mesti menyambut teknologi karena menurut saya teknologi itu sangat memberdayakan perempuan, membuat perempuan bisa memilih apa yang dia suka dan dia bisa lakukan itu dengan jauh lebih fleksibel dibandingkan sebelumnya. Oke Bu, kita akhiri perbincangan kita dengan suatu salam ya. Salam kompeten ya. 1, 2, 3. Salam kompeten.